Rahasia Kesatuan Gereja. Mengapa Efesus 4 mengubah segalanya? Pernahkah Anda merasa dunia ini terpecah belah? Gereja terpecah? Bahkan diri Anda sendiri terasa tidak utuh? Kita semua mendambakan kesatuan, tujuan, dan transformasi sejati. Tapi bagaimana jika saya katakan, jawabannya sudah ada ribuan tahun lalu? Tersembunyi dalam sebuah surat kuno yang bisa mengubah hidup Anda, komunitas Anda, dan bahkan dunia. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah master plan ilahi yang akan kita bongkar bersama. Selamat datang. Hari ini, kita akan menyelami salah satu pasal paling revolusioner dalam Alkitab. Efesus pasal 4. Pasal ini adalah cetak biru Paulus untuk kehidupan Kristen yang utuh, bersatu, dan berdampak. Jika Anda ingin tahu bagaimana membangun komunitas yang tak tergoyahkan, menemukan tujuan hidup Anda, dan mengalami transformasi radikal, maka video ini wajib Anda tonton sampai selesai. Saya jamin, Anda akan melihat diri Anda dan gereja dengan cara yang benar-benar baru. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah like video ini dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan wawasan mendalam lainnya. Dan jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasi. Bagian 1. Kode Kesatuan. 7 fondasi yang mengubah perpecahan. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang menghantui banyak orang. Mengapa gereja seringkali terlihat terpecah? Paulus, seorang tahanan di Roma, menulis Efesus 4 ayat 1 dengan sebuah desakan. Karena itu, aku menasihatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa artinya hidup yang layak? Itu adalah respons alami terhadap anugerah luar biasa yang sudah kita terima di pasal 1 sampai pasal 3. Ini bukan tentang mendapatkan kasih Allah, tapi meresponsnya. Dan respons pertama, kesatuan. Paulus mendesak kita untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Perhatikan kata memelihara. Ini bukan tentang menciptakan kesatuan, karena Roh Kudus sudah menciptakannya. Tugas kita adalah menjaganya agar tidak hancur. Bagaimana caranya? Dengan kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, dan kasih. Ini adalah sifat-sifat yang sangat kontra budaya di Efesus kuno, di mana kekuasaan dan status adalah segalanya. Dan inilah fondasinya, 7 dasar 1 yang tak tergoyahkan. 1 tubuh, gereja. 1 roh. 1 pengharapan panggilan Anda. 1 Tuhan, Yesus Kristus. 1 iman, 1 baptisan. 1 Allah dan Bapa dari semua. Ini adalah DNA kesatuan kita. Jika kita punya fondasi yang sama, mengapa kita masih terpecah? Menurut Anda, apa tantangan terbesar gereja saat ini dalam memelihara kesatuan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan membaca setiap komentar. Bagian 2. Kekuatan super Anda. Karunia rohani untuk tujuan besar. Oke, kita sudah bicara tentang kesatuan. Tapi bagaimana kita mencapainya? Paulus melanjutkan dengan mengungkapkan rahasia berikutnya. Karunia rohani. Kristus, setelah kenaikannya, memberikan karunia-karunia ini kepada kita. Ini bukan untuk pamer, tapi untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Paulus menyebutkan beberapa karunia kepemimpinan kunci. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. 4. Tahukah Anda kata gembala, poimen, dalam bahasa Yunani sebenarnya berarti gembala domba?
Ini menunjukkan peran merawat, membimbing, dan memelihara. Dan gembala serta pengajar seringkali dianggap sebagai satu jabatan. Gembala pengajar. Poin pentingnya di sini adalah setiap orang percaya menerima karunia. 11. Bukan hanya pendeta atau pemimpin. Karunia ini adalah anugerah, bukan sesuatu yang kita peroleh. Tujuannya agar kita semua bertumbuh menuju ukuran kepenuhan Kristus. Ini berarti menjadi seperti Yesus. Interaksi. Karunia apa yang menurut Anda miliki? Bagaimana Anda menggunakannya untuk membangun komunitas Anda? Ceritakan di komentar. Dan jika Anda merasa belum menemukan karunia Anda, tulis "Aku siap" di komentar dan saya akan berikan tips di video selanjutnya. Bagian 3. Transformasi radikal. Menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru. Sekarang, mari kita bicara tentang diri Anda. Apakah Anda lelah dengan kebiasaan lama yang terus menghantui? Paulus punya solusinya. Ia mengkontraskan cara hidup kafir yang sia-sia dan gelap dengan identitas baru kita dalam Kristus. Ia menasihati kita untuk menanggalkan manusia lama, seperti menanggalkan pakaian kotor yang tidak diinginkan. Ini adalah penolakan tegas terhadap perilaku rusak yang dicirikan oleh kegelapan spiritual, kerusakan moral, sensualitas, dan keserakahan. Dan kemudian, kita harus mengenakan manusia baru, seperti mengenakan pakaian baru yang bersih dan indah. Manusia baru ini diciptakan menurut rupa Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Ini adalah rekreasi, pemulihan citra Allah dalam diri kita. Apa artinya ini dalam praktik? Berbicara jujur, bukan berbohong. Mengelola kemarahan tanpa berbuat dosa. Bekerja keras dan jujur, bukan mencuri, agar bisa berbagi dengan yang membutuhkan. Mengucapkan kata-kata yang membangun dan memberi anugerah, bukan kata-kata kotor atau merusak. Menunjukkan kebaikan, kelembutan hati, dan pengampunan. Setiap instruksi ini adalah penawar langsung terhadap kebobrokan moral di Efesus kuno. Ini bukan hanya perubahan internal, tapi kesaksian publik yang kuat. Apa satu kebiasaan manusia lama yang ingin Anda tanggalkan minggu ini? Dan kebiasaan manusia baru apa yang ingin Anda kenakan? Tulis komitmen Anda di komentar. Mari saling mendukung. Bagian 4. Kearifan kuno, dampak modern, relevansi abadi, Efesus 4. Narator. Pesan Efesus 4 bukan hanya untuk jemaat kuno di Efesus. Ini adalah cetak biru yang terus membentuk dunia kita. Etika kontrabudaya yang diajarkan Paulus, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, menantang nilai-nilai masyarakat yang mementingkan diri sendiri, baik dulu maupun sekarang. Konsep satu tubuh dan kesatuan roh dalam Efesus 4 telah menjadi fondasi teologis yang kuat bagi gerakan ekumenis modern yang berupaya menyatukan gereja-gereja Kristen yang terpecah. Ini mengingatkan kita bahwa kesatuan sejati bukanlah homogenitas, melainkan koeksistensi harmonis dari keberagaman yang berakar pada sumber ilahi yang sama. Bahkan dalam tata kelola gereja, Efesus 4 ayat 12 mengajarkan bahwa tugas utama para pemimpin, gembala dan pengajar bukanlah melakukan semua pelayanan, melainkan memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Ini menantang mentalitas Kristen penonton dan mendorong setiap anggota untuk berpartisipasi aktif. Bagaimana Anda melihat prinsip-prinsip Efesus 4 ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di komunitas Anda?
Bagikan kisah inspiratif Anda di komentar. Kesimpulan. Efesus pasal 4, narator. Efesus pasal 4 adalah lebih dari sekadar teks kuno. Ini adalah panggilan untuk hidup yang layak, untuk memelihara kesatuan yang sudah diberikan Roh Kudus, untuk menggunakan karunia-karunia ilahi Anda, dan untuk mengalami transformasi radikal dari manusia lama ke manusia baru. Ini adalah master plan Allah untuk gereja yang kuat, bersatu, dan berdampak di dunia yang terpecah. Ingat, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita adalah satu tubuh, diperlengkapi oleh satu roh, dan dipanggil untuk satu tujuan: memuliakan Allah dan menjadi seperti Kristus. Jika video ini memberkati Anda, like sekarang. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga yang membutuhkan pesan ini. Subscribe untuk lebih banyak wawasan Alkitab yang mendalam. Dan yang terpenting, aplikasikan kebenaran Efesus 4 dalam hidup Anda hari ini. Transformasi dimulai dari Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bertumbuh dalam Kristus. Tuhan memberkati.